Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini saya mau memberi kroto. Ulat ongkong. Kemarin saya sudah memberi kroto. Nah, sekarang saatnya saya mau memberi ulat ongkong. Ya. Jadi kemarin tuh banyak teman-teman itu nanya porsinya berapa sih? Ngasih ulat aja tapi nggak dikasih tahu porsinya berapa. Nah, untuk porsi itu saya nggak bisa nakar ya, karena kalau kita takar nanti takutnya beda dengan ke apa namanya ya, kebutuhan murai batu Anda ya. Bisa jadi di tempat saya cukup, tapi di tempat murai batu Anda itu nggak cukup gitu ya. Ntar saya jeda dulu, saya mau buka kandang dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk porsi itu kita nggak bisa matok ya. Jadi jika Anda ingin memberi ulat Hongkong, itu harus Anda perhitungkan dulu. Yang pertama adalah jenis kandang Anda seperti apa ya. Kalau kandang seperti saya ini, kandang saya kan ini kecil ya, otomatis burung untuk geraknya itu kurang apa ya, kurang luas lah gitu ya. Otomatis burung banyak diamnya gitu ya. Jatuhnya gini, apa namanya itu, membuang energinya itu sedikit atau membuang lemaknya itu sedikit, karena dia nggak berolahraga lah jatuhnya kalau manusia. Nah, jadi kalau untuk saya ini, kandang saya ini jadi dikit. Kalau untuk kandang yang seperti punya saya ini kan kandangnya kecil ya, jadi saya nggak ngasihnya banyak. Kalau dulu saya ngasihnya banyak. Mungkin kalau Anda nonton tempat lain, wah ada yang segepok ya, segepok emang duit apa, ada yang secepuk gitu ya, kemudian ada yang segenggam dilempar-lempar aja, kemudian ada juga yang dikit, bahkan ada yang nggak pakai ulat Hongkong gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya tergantung dari pertama kandang, yang kedua cuaca di tempat Anda. Kalau tempat Anda tempatnya dingin, nah itu nggak apa-apa dikasih banyak ya, supaya dia panas dan otomatis dia mau gerak terus ya. Tapi ingat, ulat ongkong ini tinggi lemak ya, otomatis inilah yang sering menyebabkan burung murai batu itu kegemukan. Tapi jangan salah juga, ulat ongkong pun juga penting untuk murai batu gitu ya. Nah, jadi serba salah ini. Jadi nggak pakai nggak masalah, nggak dipakai juga masalah. Jadi kita harus hati-hati untuk jumlah atau stoknya gitu ya. Ini kan penjodohan. Nah, ini si bapak tua ini paling sedikit saya kasihnya guys ya. Tuh, saya kasih aja di sini. Tuh. Ya, ini masih masa penjodohan. Tuh, ini yang betina. Nih, kadang saya cuman ngasih. Nih, kalau kalian mau lihat. Nah, nih, mau teman-teman mau lihat. Tuh. Udah cukup segitu aja. Udah nggak usah banyak ya. Karena kondisi burung masih masa penjodohan dan belum produksi. Kecuali kalau sudah produksi nggak apa-apa banyak-banyak kayak segini. Kenapa nggak apa-apa banyak? Karena dia nanti juga berbagi untuk anaknya ya, bukan untuk dia saja. Makanya burung sudah produksi. Kalau saya murai batu saya produksi, itu saya berani ngasih segini ya, karena dia bakal nyopin anaknya juga gitu ya. Tapi kalau ini masih masa penjodohan, apalagi yang baru ini, kalau banyak ini bisa menyebabkan burung tersebut ngurak. Yang kedua ngelemak. Yang ketiga otomatis kalau udah ngelemak, udah ganti bulu, ya udah nggak bakal produksi ya. Nah, jadi seperti itu guys, saya nggak banyak ngasihnya itu ya. Dan ulat Hongkong ini saya pemberiannya seminggu itu 3 kali ya, seminggu 3 kali. Tuh, tambah lagi lah, seminggu 3 kali ya, sehari sekali aja gitu. Udah dikasih, dah tuh ya, saya kasih tuh sepasang tuh. Ya, jadi ulat Hongkong ini penting,
tapi juga bisa membahayakan ya. Kalau kemarin ada yang nanya, ulat kandang sama ulat ongkong bagusan mana? Ya bagus ulat kandang lah sebenarnya. Ulat kandang itu ibaratnya itu masih netral lah dia ya, netral. Jadi lebih bagi ulat kandang itu malahan proteinnya tinggi ya. Lemaknya kalau saya perkirakan itu lebih rendah. Itu betinanya udah di bawah terus ini. Ini udah mulai mau produksi ini. Jadi ini kita pancing dulu dengan ulat Hongkong ya. Tuh. Biasanya dia langsung naik nanti betinanya. Tuh, bunyi-bunyi. Ini pejantannya udah mulai mau kawin tuh, gembung-gembung ya. Tapi kita tunggu saja perkembangan ini. Nah, Anda bisa lihat sendiri nantinya. Tuh dia mau lihat. Tuh dia langsung ngambil ya. Nah, jadi untuk ulat Hongkong sendiri saya nggak berani banyak juga ngasihnya. Saya punya takaran. Aduh, ini malah satu rugi guys. Wah, bunyi pejantan saya. Tuh bunyi. Udah mulai bunyi. Kemarin stres, sekarang udah bunyi. Dah biarkan, saya mungkin itu melepasnya pada saat ekornya udah mulai panjang. Maaf ya, ini goyang-goyang karena saya nggak ada yang megang kamera, jadi saya sendiri. Belum sanggup guys, bayar kameramen. Duh. Nih. Kasih lagi. Kira-kira aja. Tapi jangan terlalu banyak ya. Apalagi jika Anda pertama kali memberi ulat Hongkong itu Anda harus coba dulu, coba dikit, sekiranya kurang kita tambah. Jangan sampai berlebih. Karena kalau sudah berlebih, kadang memang ada efeknya bagus. Kadang pernah saya dulu kebanyakan ulat Hongkong saya kasih di kandang itu kadang seminggu nggak habis gitu ya. Saya saking banyaknya itu berserak-serak di lantainya itu. Ya, jadi dia makan ke bawah aja gitu ya. Nah, akhirnya apa? Efeknya dia mau bertelur, guys. Itu pula hebatnya. Tapi itu tadi, kita ya jaga-jaga juga. Nggak semua burung bisa seperti itu gitu ya. Ada ya ibaratnya gini. Ada manusia yang makan terus tapi dia tetap kurus ya. Ada juga manusia makan dikit aja. Nyicip aja udah gemuk. Nah, itu yang harus berhati-hati kan. Nah, ini saya takutnya kalau dicampur jangkrik itu dia habis ya. Jadi mending saya jatuhkan aja di sini. Nah, nanti dia nyari. Tuh nanti dia nyari sendiri itu tinanya jantannya ya. Kalau sebenarnya sih saya lebih mendingan cacing sih. Cacing itu lebih apa ya, kandungan proteinnya bagus ya, stabil. Untuk menyetabilkan birahi itu juga sangat bagus kalau ini cacing. Kalau Hongkong ini sebenarnya saya jaga-jaga, cuman perlu juga gitu ya. Burung itu perlu divariasikan ya. Ibaratnya hari ini makan donat, besok makan bolu. Masa donat terus kan? Sekali-sekali goreng gitu kan. Masa donat terus kan? Ya gitu. Ini agak dibanyakin dikit lah si hutan ini. Tuh ya. Kalau kandangnya besar saya berani ngasih banyak. Ini kandangnya kecil. Nah, kita jatuhkan aja di sini biar nanti dia jadi sendiri. Tuh. Ini belum mau birahi, jadi sabar sih. Ya. Bagi teman-teman yang belum murai batunya belum produksi, ini sama saya juga. Ini udah akur, udah jodoh, tapi dia belum produksi ya. Jadi kita harus nunggu karena memang betinanya memang belum mau gitu ya. Belum, ibaratnya belum mens lah dia ya jatuhnya. Ibaratnya kalau cewek itu kan belum apa ya, kalau cowok kan mimpi basah gitu ya, belum mens ya, belum pubertas gitu ya, mungkin seperti itu. Karena alat reproduksinya memang belum matang ya, jadi kita harus sabar. Kecuali dia indukan ya. Kalau indukan itu harus patut dicurigai, bisa jadi murai batu Anda tersebut punya masalah pada alat reproduksinya ya.
Misalkan udah umur 2 tahunan nggak mau juga, nah itu harus dipertanyakan alat reproduksinya apa memang psikologinya yang kena ya. Dia nggak mau punya anak gitu ya. Mungkin Anda kasih makanannya purtok ya, mana mau dia makan guys ya. Mungkin seperti itulah pemberian apa namanya ulat Hongkong di penangkaran OBBF ini. Jika Anda mempunyai pendapat lain, silahkan dibuatkan di kolom komentar ya. Ini kan versi saya, mungkin versi Anda beda ya. Jadi kenapa saya ngasih dikit? Bukan karena pelit, banyak kok punya saya di situ. Mungkin untuk 1 tahun nggak habis kalau saya ngasihnya seperti ini terus ya. Bukannya saya pelit ya. Itu pun juga nanti kalau lama-lama kan dia jadi kumbang ya. Bisa berkembang juga sih. Jadi bukan karena pelitnya, cuman kita lebih baik mencegah daripada mengobati, kan gitu jatuhnya ya. Nah, jadi bagi Anda yang mau ngasih ulat Hongkong ya, pertama Anda harus coba-coba dulu, jangan langsung banyak gitu ya. Jadi cobalah dulu agak 5 ekor apa 10 ekor gitu ya. Nah sekiranya kalau kurang tambah lagi, sekiranya kalau lebih kurangin gitu ya. Tapi jangan sampai kegemukan dulu baru dikurangin ya, tapi Anda pelajari dulu gitu. Oke, yang pertama mungkin itu tadi, kandangnya harus Anda lihat juga gitu ya. Kalau kandangnya besar atau jangkauan tenggeran 1 ke tenggeran 2 itu jauh, mungkin kan itu gak masalah lah bagi dia kalau agak banyak gitu ya. Cuman kalau kandangnya kecil, udah kecil, misalnya kandang gini bulah Anda ternak, cuman bisa loncat doang, nggak bisa ngumbar, nggak bisa ngepak sayap dia, ya sama aja lah kalau gitu, cepat gemuk dia jadinya. Oke, mungkin itu video saya kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.